Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam kondisi fit ya. Saya berharap kalian tetap menjaga kesehatan, rajin belajar, serta tak kalah pentingnya dari itu semua tetap giat beribadah. Saat ini, kita akan membahas metode 2 fase atau metode lain yang dapat kita gunakan di samping metode Big M, di mana untuk kendalanya lebih dari sama dengan atau sama dengan. Dalam metode 2 fase ini, kita mengambil tema yang sedang marak-maraknya, yaitu kasus virus corona. Jadi, tugas ini bernama Corona Project. Apa sih itu metode 2 fase? Metode 2 fase adalah metode ini ia membatasi penggunaan konstanta M sama sekali. Jadi, metode ini beda dengan metode Big M. Kalau metode Big M, dia menggunakan konstanta M untuk mendukung variabel-variabelnya. Metode ini memecahkan PL atau program linear dalam 2 fase. Yang pertama itu fase pertama berupaya menemukan penyelesaian visible awal. Bagaimana itu penyelesaian visible awal? Nanti kita lihat di slide selanjutnya, ada tahapan-tahapannya. Dan bila jika ditemukan atau hasilnya itu ada, maka kita bisa lanjut ke fase kedua untuk menyelesaikan masalah aslinya. Tahapan dalam metode 2 fase. Yang pertama itu kita harus memodifikasi kendala sehingga ruas kanan kendala menjadi positif dan kita dapat lakukan identifikasi. Yang kedua itu ubah setiap kendala itu dalam bentuk baku. Yang ketiga, fungsi kendala berbentuk lebih dari sama dengan dan atau persamaan sama dengan. Tambahkan juga variabel artifisial dengan A1 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, dari fase 1 ini kita harus memulainya dengan mengabaikan fungsi tujuannya. Mengabaikan fungsi tujuannya dan gunakan fungsi objektif W-aksen atau W-aksen di sini berperan sebagai variabel artifisial. Yang kelima, kita gunakan metode simplex dalam menyelesaikan fase 1. Tahap yang keenam, jika W-aksen itu lebih dari 0, maka kita tidak bisa lanjut ke fase kedua atau tidak ada solusi visible. Dan jika W-aksennya sama dengan 0, maka kita bisa masuk ke dalam fase 2, yaitu menggabungkan fungsi tujuan asli dengan visible fase 1. Di sini saya ada masalah yang saya buat. Masalah ini tidak benar-benar terjadi, hanya karangan saya semata. Dalam era new normal, saat ini penggunaan cairan disinfektan sangat penting. Banyak tempat-tempat yang membutuhkan cairan ini untuk menjaga agar tempat tersebut tetap steril. Di perusahaan Maju Karya menyediakan 2 jenis campuran cairan disinfektan, X dan Y, yang terdiri dari Aquatabs, Multipurpose by Clean Lemon, dan Dettol Antiseptic Liquid. 1 liter campuran cairan disinfektan X terdiri dari Aquatabs Multipurpose 300 ml, by Clean Lemon 200 ml, dan 500 ml Dettol Antiseptic Liquid. Dan 1 liternya lagi yaitu adalah campuran Y, terdiri atas 200 ml Aquatabs Multipurpose, by Clean Lemon 300 ml, dan Dettol Antiseptic Liquid 500 ml. Cairan disinfektan ini dibuat semurah mungkin agar semua masyarakat dapat menikmatinya, dapat menggunakannya di tempat-tempat yang mereka inginkan. Dari campuran X dan Y ini,
sedangkan persediaan barang sedemikian hingga terdiri atas cairan Aquatabs multipurpose tidak lebih dari 6 liter, cairan Biclean lemon sekurang-kurangnya itu 4 liter, dan Dettol antiseptik sama dengan 7 liter. Jika harga X 60.000 per liter dan campuran Y itu 70.000 per liter, berapakah harga minimum cairan disinfektan itu? Baiklah, kita harus memodifikasi kendala sehingga ruas kanan itu menjadi positif dan lakukan identifikasi. Kita lihat di sini, ruas kanan di kendala itu sudah bernilai positif. Tahapan yang kedua, kita ubah setiap kendala ke dalam bentuk baku, ke dalam bentuk artifisial. Kendala yang kurang dari sama dengan kita tambahkan variabel slack, sedangkan kendala yang lebih dari sama dengan kita kurangkan dengan surplus. Di sini variabel artifisial hanya dapat ditambahkan kepada kendala yang lebih dari sama dengan dan sama dengan, yaitu persamaan 2 ini dan persamaan 3. Kita ubah ke dalam bentuk variabel artifisial. Ini sudah dalam bentuk variabel artifisial, yang dimana kita mengabaikan fungsi tujuan yang asli, yaitu fungsi minimum Z. Kita ubah ke dalam fungsi objektif, yaitu Y-aksen, yang dimana itu di dalam itu ada variabel artifisial. Lalu tahap selanjutnya, kita lakukan penjumlahan terhadap persamaan yang mengandung variabel artifisial. Kita lakukan penjumlahan terhadap persamaan yang mengandung variabel artifisial. Di sini A2 dan A3 kita pindahkan ke ruas kiri agar dapat memudahkan kita untuk menjumlahkan. Y-aksen kurang A2 kurang A3 sama dengan 0, 200x1 tambah 300x2 kurang E2 tambah A2 sama dengan 4000, 500x1 tambah 500x2 tambah 3 sama dengan 7000. Kita jumlahkan variabel yang sama dulu. Minus 2 dengan A2 itu sama dengan 0, minus A3 tambah A3 itu sama dengan 0. 200x1 tambah 500x1 itu sama dengan 700x1. 300x2 tambah 500x2 sama dengan 400x2. Min E2 nya turun karena tidak ada variabel yang sama. Y-aksennya juga turun. Setelah kita menjumlahkan kendala yang mengandung variabel artifisial, maka kita bisa menggunakan metode simplex untuk melanjutkan fase 1 tersebut. Dalam metode simplex ini, di sini kita dapat melihat bahwa di dalam tabel ini itu adalah matriks yang diperbesar.
kita tulis sesuai kendala-kendala yang tadi, yaitu variabel basis w aksen sama dengan 1, x1 sama dengan 700, x2 sama dengan 800, S1 0, E2 min 1, A2 0, A3 0, dan seterusnya. Gimana kita bisa melihat rasionya? Yaitu dengan menentukan ini, mana positif yang paling besar. Positif yang paling besar itu terletak di dalam kolom X2. Maka kita dapat mengambil rasionya, yaitu X2 pada kolom X2. Ya, untuk menentukan elemen pivot dan baris pivotnya, kita harus menggunakan penyelesaian rasio, yaitu dengan mengambil positif paling besar di tabel matriks yang diperbesar dan menyelesaikannya secara rasio. Cara untuk mendapatkan elemen pivot ini, kita lihat di tabel rasio ini mana positif yang paling kecil. Positif yang paling kecil ini terdapat pada baris A2. Baris A2 kolom X2. Ya, ini 300. Ini yang menjadi elemen pivotnya. Kita lakukan iterasi pada fase 1 ini. Iterasi 1 pada fase 1 menggunakan operasi baris elementer. Melakukan proses operasi dan mendapatkan hasilnya. Di sini baris baru X2 yang menjadi elemen pivot yang ini, kita harus membuatnya menjadi 1. Terus baris baru A3 yang di bawah ini, kolom X2, baris A3 kolom X2, 500, angka nilai 500 ini kita harus membuatnya menjadi 0. Itu dengan cara baris baru A3 sama dengan baris A3 kurang 500 kali baris baru X2. Baris baru X2 yaitu yang ini. Hasil yang kita dapat dari baris X2 bahagi 300 untuk mendapatkan nilai 1 di 300 ini. Kita mendapatkan hasil A3 0, 500 per 3 0, 0, 0, min 2 per 3 1, 1000 per 3. Itu adalah penyelesaian 1000 per 3. Kita pindah ke baris 1. Baris 1 di sini 200 ini kita harus menjadikannya 0. Dengan cara apa? Dengan cara baris 1 kurang 200 kali baris baru X2. Baris baru X2 itu yang ini. Kita mendapatkan hasil S1 0, 500 per 3 0, 1, 0, 1 per 3 0, 10.000 per 3. Yang keempat, 800 ini kita ubah ke dalam 0. Dengan cara apa? Masih sama. Baris baru W aksen sama dengan baris W aksen kurang 800 kali baris baru X2. Kita mendapatkan hasil 1, 500 per 3 0, 0, min 1 0, 0, 29.800 per 3. Kita mendapatkan hasil dari iterasi 1 pada fase 1 tadi, yaitu seperti ini. Variabel basisnya W aksen 1, 500 per 3 0, 0 min 1 0, 0, 29.800 per 3. Di sini variabel basisnya A2 sudah diganti menjadi X2. Jadi A2 nya itu sudah keluar.
variabel masuknya itu adalah X2 untuk menggantikan A2. Di sini kita lanjut ke iterasi 2. Karena apa? Karena di sini masih ada positif terbesar. Nilai positif terbesar yaitu di sini di variabel basis baris W aksen masih ada 500/3. Jadi kita lanjut kepada iterasi 2, tetapi masih pada fase 1. Variabel basis, kita untuk mencari rasio, untuk mencari mana yang akan menjadi kolom pivot dan baris pivot, mana yang akan menjadi elemen pivotnya, yaitu kita melakukan penyelesaian secara rasio. Dengan cara ini kita ambil variabel terbesar yaitu X1, kolom X1 500/3, 2/3, 500/3. Kita mendapatkan hasil seperti ini rasionya. Di sini kita lihat positif mana yang paling minimum. Ya, positif yang paling minimum di sini adalah A3. Jadi yang akan keluar dari variabel basis itu adalah A3. Variabel yang akan masuk itu variabel yang akan masuk itu adalah X1. Setelah kita mendapatkan elemen pivot, selanjutnya kita menggunakan operasi baris elementer untuk menyelesaikan matriks yang diperbesar ini atau tabel ini. Jadi elemen pivot yang tadi, yang baris baru X1 ini, yang ini elemen pivotnya, kita ubah ke dalam bentuk 1 dengan cara baris baru X1 itu kita bahagi dengan 500/3, yaitu kita mendapatkan hasil X1 0, 1, 0, 0, 0, min 1/250, 3/502. Pada baris yang di atas, pada kolom X1 yaitu baris X2, kita ubah dia menjadi angka 0, yaitu dengan cara baris baru X2 sama dengan baris X2 kurang 2/3 kali baris X1 untuk mendapatkan hasil 0 pada kolom X1 ini, pada baris X2 kolom X1. Kita mendapatkan hasil X2 sama dengan 0, 0, 1, 0, 0, 3/500, 1/250, 12. Selanjutnya langkahnya masih sama, kita ubah 500/3 pada baris S1 ini ke dalam angka 0, yaitu baris S1 kurang 500/3 kali baris baru X1. Kita mendapatkan hasil S1 0, 0, 0, 1, 0, 1, min 1, 3000. Kita pindah ke baris yang di atas atau baris W aksen. Kita harus membuat X1 ini pada baris W aksen menjadi 0 dengan cara baris W aksen kurang 500/3 kali baris baru X1, mendapatkan hasil W aksen 1, 0, 0, 0, min 1, min 2/3, 0, 9600. Kita bawa bentuk tadi ke dalam hasil bentuk ini, bentuk iterasi 2 ke dalam tabel. Ini adalah hasil dari iterasi
generasi 2 pada fase 1, yang dimana hasil W aksennya itu lebih dari 0. Solusi ini sudah optimal karena sudah tidak ada nilai positif di tabel ini, di baris W aksen. Karena W aksennya tidak sama dengan 0, maka tidak ada penyelesaian yang visible. Jadi solusi ini sudah optimal dengan nilai Z sama dengan 9600, nilai X1 sama dengan 2, nilai X2 sama dengan 12. Kita masuk ke analisis sensitivitas menggunakan metode grafik. Kita menggunakan kendala yang tadi, min Z 6000, X tambah 7000Y, kendala 3000X 200Y, 300X tambah 200Y sama dengan 6000, 200X tambah 300Y sama dengan 4000, 500X tambah 500Y sama dengan 7000. Kemudian kita tentukan titik-titiknya. Titik untuk persamaan 1 atau kendala 1, 300X tambah 200Y sama dengan 6000, X sama dengan 0, maka Y sama dengan 30. Untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan 20. Jadi titik untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 30 adalah 0,30, Y sama dengan 0, X sama dengan 20, titik 20,0. Kita masuk pada persamaan 2 atau kendala 2. 200X tambah 300Y sama dengan 4000. X sama dengan 0, maka Y sama dengan 13,33. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 20. Kita masuk kepada persamaan 3 atau kendala 3. 500X tambah 500Y sama dengan 7000. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 14. Dan untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan 14 juga. Selanjutnya kita menentukan titik pojok antara grafik persamaan 300X tambah 200Y sama dengan 6000 dan 200X tambah 300Y sama dengan 4000. Kita dapat menggunakan cara substitusi untuk menentukan titik-titik potong. Persamaan 300X tambah 200Y sama dengan 6000. Jika maka Y sama dengan min 3/2X tambah 30. Diperoleh atau substitusi hasil dari Y ke persamaan 2 atau 200X tambah 300Y sama dengan 4000. 200X tambah 300 min 3/2X tambah 30. Kita mendapatkan hasil X sama dengan 2, sehingga substitusi nilai X pada persamaan Y, kita mendapatkan hasil Y sama dengan 10. Selanjutnya kita tentukan titik pojok terakhir, yaitu titik potong antara grafik persamaan 200X tambah 300Y sama dengan 4000 dan 500X tambah 500Y sama dengan 7000. Kita ubah seperti tadi, Y sama dengan min 2/3X tambah 40/3. Diperoleh 500X tambah 500 kali nilai Y, yaitu min 2/3X tambah 40/3. Kita mendapatkan hasil X sama dengan 2, sehingga Y sama dengan min 2/3 kali 2 tambah 40/3, Y sama dengan 12. Sehingga titik pojok terakhir adalah 2,12. Dengan menguji titik pojok, kita mendapatkan solusi optimum minimum, yaitu nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 12, dan nilai Z sama dengan 960.000. Selanjutnya, jika kapasitas persediaan bahan A ditingkatkan menjadi 8 liter, berapa peningkatan keuntungan minimum dan maksimum? Kita buat seperti tadi, kita tentukan titik-titik pojoknya seperti ini.
Lalu kita tentukan titik potongnya antara dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan 2 dan persamaan 2 dan 3. Maka keuntungan minimum dan maksimum bahan A adalah shadow price bahan A sama dengan ini merupakan nilai Z akhir dan ini merupakan nilai Z awal. Ini kendala akhir, ini kendala awal. Kita mendapatkan hasil yaitu sama dengan 200. Di sini kita untuk melihat keuntungan minimum dari bahan A, kita lihat rentang paling kiri titik. Di sini kita mau lihat keuntungan minimum bahan A, kita lihat titik paling kiri dari rentang bahan A atau persamaan A, yaitu Y sama dengan 20. Yang dimana keuntungan minimum bahan A adalah 4000. Dan kita mau lihat keuntungan minimum maksimum dan bahan A, kita lihat titik paling kanan dari rentang bahan A. Maaf, ini bahan A, yaitu 9000. Jadi untuk shadow price nya 200 dan range visibilitasnya dari keuntungan bahan A adalah keuntungan bahan A kurang dari sama dengan 4000 dan lebih dari sama dengan 9000. Pertanyaan 2, jika kapasitas persediaan bahan B ditingkatkan menjadi 6 liter, berapa peningkatan keuntungan minimum dan maksimum? Kita buat lagi seperti tadi, tentukan titik-titik pojoknya agar mendapatkan grafik yang baru, dan tentukan titik-titik potong antar persamaan 1, 2, persamaan 2, 3. Maka keuntungan minimum dan maksimum bahan B adalah shadow price bahan B sama dengan nilai Z akhir kurang nilai Z awal, nilai kendala akhir kurang nilai kendala awal, yang dimana nilai Z akhir 7.800.000 kurang 960.000 per 600 per 6.000 kurang 4.000 sama dengan 920. Kita melihat titik paling kiri dari rentang bahan B, yakni X sama dengan 0 dan Y sama dengan 13,33. Yang dimana titik paling kiri dari rentang bahan B itu adalah 3999. Ini adalah bahan B ya, bukan bahan A. Maaf, ini saya tipu. Ini bahan B. Ini juga bahan B. Keuntungan maksimum bahan B adalah 6000. Jadi shadow price 920 dan range visibilitasnya adalah keuntungan bahan B kurang dari 3999 dan lebih dari sama dengan 6000. Jika kapasitas persediaan bahan C ditingkatkan menjadi 8 liter, berapa peningkatan keuntungan minimum dan maksimum? Kita lihat langsung ke bahan C, yakni di sini bahan C pada ruas kanannya sudah berganti menjadi 8000. Kita tentukan titik-titik untuk membuat grafik. Pada persamaan 1, 300x tambah 200y sama dengan 6000, x 0 maka y sama dengan 30, y 0 maka x sama dengan 20. Persamaan 2 juga begitu, x sama dengan 0. Agar mempermudah, y sama dengan 13,33, jika y 0, x sama dengan 20. Persamaan 3 kita buat hal serupa. Kemudian kita tentukan titik-titik potong antara persamaan 1 dan 2 dan persamaan
2, dan 3. Kita mendapatkan hasil yaitu shadow price bahan C sama dengan 1.040.000 kurang 960.000 per 8.000 kurang 7.000, yang dimana saya ingatkan lagi 1.040.000 ya, itu merupakan Z akhir dari persamaan C atau bahan C, dan 960.000 itu adalah Z awalnya per kendala awal kurang kendala akhir, mendapatkan hasil 80. Maka keuntungan minimum bahan C adalah 7.000 dan keuntungan maksimum bahan C adalah 7, yang dimana keuntungan bahan C itu 7.000 ml atau 7 liter. Baiklah, sampai sini pertemuan kita pada saat ini. Akhir kata, jika ada salah-salah kata mohon